Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Daljab kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Egy Saiful Anwar SPD. Saya guru SMK Kesehatan Bakti Kencana Balubur Limbangan Garut. Pada kesempatan hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG Daljab kategori 2 tahun 2022 dengan mengambil materi virus, subbab replikasi virus pada kelas 10 Farmasi 1. Untuk lebih jelasnya, berikut merupakan praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bertatap muka kembali dengan Bapak dalam pembelajaran biologi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan semuanya baik, sehat, sehingga kita dalam pembelajaran hari ini dapat memberikan kalian manfaat, dapat memberikan kalian ilmu untuk kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum kita lanjutkan pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Silahkan KM dipimpin dulu untuk berdoa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Yang tidak hadir hari ini siapa? Rizmi sama siapa? Alia, dua orang ya. Muhammad Rizmi dengan Alia. Oke. Kenapa? Sakit apa? Oh, demam. Dari kapan ini? Baru hari ini? Oke, kita doakan saja ya. Mudah-mudahan kedua orang ini segera sembuh kembali ya, diangkat penyakitnya sehingga di kemudian hari nanti bisa berkumpul lagi dengan kita semua dalam pembelajaran. Ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum pembelajaran berlangsung, ya seperti biasa, alangkah lebih baiknya kita menyemangati diri kita sendiri. Siap ya? Ketika Bapak sebutkan semangat pagi, kalian jawabnya pagi. Siap? Siap. Oke. Semangat pagi? Pagi. Semangat pagi? Pagi. Semangat pagi? Pagi. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai ciri-ciri dan struktur tubuh virus. Baik, kita refleksi dulu ke belakang ya. Oke. Kenapa virus dapat menginfeksi tubuh manusia dan menyebabkan manusia itu sakit?
Oke. Karena tubuh manusia lemah atau antibodi tubuhnya sedang menurun. Sehingga terjadilah perbanyakan virus di dalam tubuh manusia. Coba kalian lihat gambar yang ada di depan, ya. Ini adalah proses perbanyakan virus, ya, di dalam tubuh apa? Tubuh bakteri. Ini ya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai replikasi virus atau reproduksi virus. Kalian pernah mendengar itu? Udah ya, pernah ya. Alhamdulillah. Jadi Bapak nanti menjelaskannya tidak terlalu rumit gitu ya kalau kalian udah ada gambaran sejak awal ya. Nanti kita akan mempelajari mengenai daur litik dan daur lisogenik dalam reproduksi virus. Siap ya? Nah, ini merupakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan kembali proses replikasi virus dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan mengerjakan LKPD, peserta didik dapat membedakan daur litik dan daur lisogenik replikasi virus dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi dan mengerjakan LKPD, peserta didik dapat menganalisis daur litik dan daur lisogenik replikasi virus dengan benar. Yang terakhir yaitu melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat menyimpulkan kembali daur litik dan lisogenik replikasi virus dengan benar. Nah, ini merupakan tujuan pembelajaran kita hari ini ya, yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian semua dapat mengikuti pembelajaran pada kali ini dengan baik dan lancar ya. Ikuti pembelajaran hari ini, silahkan kalian nanti diskusi dalam kelompoknya juga. Pokoknya kalian nanti akan dapat nilai. Ya, siap ya? Ini adalah model dan metode pembelajaran. Model pembelajaran kita hari ini yaitu problem based learning, ya, atau sering juga disebut PBL. Model pembelajaran PBL. Nanti di sini kalian akan menyelesaikan studi kasus. Bapak akan berikan di LKPD itu studi kasus. Nanti kalian akan menyelesaikan secara sendiri, tetapi tetap dibimbing oleh Bapak. Ya, jadi pembelajaran tetap terbimbing. Kemudian yang kedua adalah metode pembelajaran. Yang pertama adalah metode diskusi kelompok. Nanti Bapak akan berikan LKPD kepada kalian. Silahkan nanti kalian diskusi. Di sana Bapak akan berikan penilaian, ya, terkait kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik itu. Apakah kalian aktif atau tidak, kerjasama atau tidak. Yang kedua, presentasi. Setelah berjalannya diskusi, nanti kalian akan melakukan presentasi kelompok. Ya, jadi tiap kelompok nanti maju ke depan mempresentasikan hasil dari pengerjaan kalian. Yang ketiga adalah penugasan. Itu di akhir pembelajaran. Nah, itu adalah model dan metode pembelajaran pada hari ini. Penilaian. Ini adalah penilaian pembelajaran. Yang pertama adalah penilaian sikap, ya. Yang kedua adalah penilaian kognitif atau penilaian pengetahuan. Yang ketiga yaitu penilaian keterampilan. Yang pertama, penilaian sikap. Ini diambil pada saat kalian diskusi kelompok, ya. Nanti ketika kalian diskusi, Bapak akan nilai. Bagaimana kalian pengerjaannya jujur atau tidak, kerjasama atau tidak. Ya, tiap kelompok nanti Bapak akan nilai masing-masing dari pengerjaannya. Yang kedua adalah penilaian kognitif atau penilaian pengetahuan. Nanti Bapak akan arahkan kalian ke aplikasi Nearpod. Ya, akan arahkan kalian ke aplikasi Nearpod untuk melakukan uji pengetahuan akhir atau evaluasi pembelajaran. Ya, insya Allah akan menyenangkan itu. Yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Nah, ini merupakan penilaian pada saat presentasi ke kelompok. Ya, nanti tiap-tiap kelompok ke depan mempresentasikan, Bapak akan nilai di situ juga. Pada saat kalian mempresentasikan. Penilaiannya yang pertama dari cara kalian pengucapan atau pelafalan, kemudian isi konten pengerjaan LKPD, ya. Yang ketiga adalah kelugasan dalam bicara. Oke, ini adalah manfaat pembelajaran. Jadi manfaat pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat mengetahui cara replikasi virus, ya, sehingga dapat dengan cepat menginfeksi tubuh manusia. Jadi nanti kalian akan mengetahui replikasi atau reproduksi virus itu ada berapa, ya. Ternyata ada 2 macam, sehingga virus dengan cepatnya menyebar
ya, atau menginfeksi tubuh manusia dengan cepat. Contohnya yang kemarin booming, ya, virus COVID dengan mudahnya menginfeksi tubuh manusia dikarenakan apa? Karena cepatnya mereplikasi atau reproduksi pada sel inang. Paham ya? Kayak itu adalah manfaat dalam pembelajaran kita hari ini. Ini ada video pembelajaran, ya, Bapak akan menstimulasi atau melakukan studi kasus, ya, nanti akan kalian selesaikan dalam video ini. Tolong kalian cermati, ya, video tersebut. Nanti Bapak akan mempersilahkan kepada kalian untuk membuat sebuah pernyataan terkait video. Siap? Siap untuk menyimak? Siap. Oke. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi yang mungkin belum banyak kita tahu, sebenarnya gimana sih virus ini yang tubuh kita? Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang terkena percikannya dan nggak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dengan organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan mendorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan nge-hack inti sel sehat untuk menipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus membuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan di-hack ini selanjutnya akan terprogram untuk membunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap infeksi dan hack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma memasukkan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Ternyata mimpi buruknya ada setelah itu. Ya, ketika virusnya udah memenuhi paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon ibarat polisi dan tentara yang muncul ke tempat kejadian perkara. Terus inilah yang sini, virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membabi buta, termasuk nyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan dan lawan, dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini memang nggak berlangsung lama. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah. Dan kalau udah gitu efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru akibat sel sehat di sini yang udah nggak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini nggak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya nyerang tubuh. Kalau begini, kenapa saja bakalan susah banget dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Iya, mungkin dengan fakta-fakta barusan bikin kita takut dan khawatir. Tapi ingat, kita pun punya cara buat memperkuat daya tahan tubuh kita. Makan makanan bergizi. Ya, bukan lagi sekedar 4 sehat 5 sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa meningkatin imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita emang sakit. Tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, itu ya studi kasus atau video pembelajaran tentang apa? Tentang virus. Siapa yang ingin membuat pernyataan? Oke, silahkan sebutkan namanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ramadhani. Saya akan memberi pernyataan tentang video tadi. Video tersebut membahas tentang virus corona, virus yang sempat menjadi trending nomor 1 di dunia 2 tahun yang lalu. Video tersebut menunjukkan bagaimana virus corona menyerang dan berkembang biak dalam tubuh kita sehingga jumlahnya menjadi banyak. Sebelum itu, saya ingin memberi sedikit pembahasan tentang reproduksi virus. Cara virus bereproduksi melalui dua daur, yaitu daur linting dan daur isogenik. Dari informasi yang saya dapat, virus corona ini bereproduksi dengan cara daur linting dan isogenik. Virus corona sangat cepat menyerang tubuh kita atau menular. Seperti yang terlihat pada video tadi, ketika virus masuk ke dalam tubuh melalui percikan batuk atau bersin orang yang positif atau terkena benda yang atau memegang benda yang terkena percikannya dan tidak mencuci tangan setelahnya. Setelah itu virus akan masuk melalui sistem pernapasan dan bergerak menuju sasaran utamanya, yaitu paru-paru. Disinilah virus akan bereproduksi. Virus ini juga menyerang imun tubuh kita. Jika sistem imun tubuh kita kuat, maka kita akan terhindar dari virus ini. Maka dari itu kita harus memperkuat daya tahan tubuh kita dengan makanan-makanan yang bergizi, menjaga kebersihan dan minum olahraga. Baiklah, hanya itu pernyataan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Harta. Silakan yang kedua. Siapa? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Sirena Nisa. Saya di sini akan menginfokan hasil pertanyaan video tersebut. Virus corona dapat masuk ke dalam tubuh kita melalui saluran pernapasan, dan virus ini akan terus menuju sasarannya, yaitu paru-paru. Virus ini juga dapat disebarkan oleh percikan batuk ataupun bersin yang orang sudah terkena positif. Dan virus ini mempunyai 3 bagian utama. Yang pertama, paku protein, yang kedua RNA sekunder, dan yang ketiga perisai lemak. Dan paku protein ini akan menempel di paru-paru dan organ-organ lainnya. Dan di mana virus ini sudah masuk ke dalam tubuh kita, virus ini akan inti sel kita akan memproduksi cikal bakal virus baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Zahra. Itu semua merupakan adanya proses penularan dari COVID-19 atau virus corona kalau kita sebut ya biasanya di kalangan masyarakat. Nah, dari pertama yang sudah terjangkit dari virus tersebut, maka orang positif ketika dia bersin atau memegang suatu benda ya dari hasil bersinnya itu, maka akan mudah sekali untuk menginfeksi seseorang. Itu dikarenakan apa? Karena virus tersebut mudah sekali untuk mereplikasi ya atau reproduksi di sel inang yang apa? Yang lemah, yang tadi kalian katakan, yang antibodi tubuhnya sedang menurun. Sehingga proses perbanyakan virus akan mudah sekali. Nah, untuk selanjutnya kita akan diskusi kelompok ya. Silakan kalian dibentuk dulu kelompoknya ya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing, silakan. Nah, baik, perhatikan dulu ya. Bapak akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Di sini sudah ada studi kasus ya yang harus kalian selesaikan terkait masalah yang ada di dalamnya. Kemudian nanti juga kalian akan diarahkan untuk membuat scrapbook ya dari replikasi virus. Ya, paham sampai sini? Oke.
Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, ya, silahkan tanyakan ke Bapak, nanti akan membimbing kalian pada proses pengerjaan LKPD. Waktu habis. Ya, silakan. Seadanya saja nggak apa-apa. Tahap selanjutnya yaitu tahap presentasi. Ya, kelompok 1 udah siap? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Siap? Kelompok 5? Ya, siap ya semuanya. Nah, kalaupun belum beres seadanya nggak apa-apa, yang penting kalian mampu mempresentasikan ke depan. Perhatikan dulu. Pada saat presentasi nanti kalian akan ditilai oleh Bapak, ya. Silakan kalian nanti memberikan pernyataan dari hasil pengerjaannya dengan lugas, ya, sesuai dengan LKPD yang sudah dikerjakan. Ya, seperti di minggu kemarin. Siap ya? Oke. Silakan yang pertama dari kelompok 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, saya Marcia Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Jihan Suci. Saya akan membacakan yang pertama, sebagaimana kita tahu bahwa virus tidak dapat dikatakan sel dan berukuran sangat kecil, tapi mengapa virus bisa menginfeksi makhluk hidup? Virus masuk ke dalam sistem makhluk itu terlebih dahulu. Jika sudah virus akan menarget sel secara spesifik sesuai dengan reseptor mereka. Jika sesuai, mereka akan mengirimkan reseptor mereka ke reseptor inang dan memasukkan materi genetik dan protein lainnya ke dalam sel inang. Yang kedua, mengapa penyebaran penyakit yang disebabkan virus sangat mudah dan cepat? Perubahan komposisi lapisan protein virus sehingga dapat masuk ke sel tubuh yang lebih mudah. Terjadinya mutasi DNA virus sehingga membuat infeksi terjadi lebih cepat dengan gejala yang lebih berat. Yang ketiga, apakah proses penyebaran virus berkaitan dengan siklus hidupnya? Iya, karena dimulai
Bagaimana cara penyebarannya? Virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin. Orang yang positif baik secara langsung atau benda yang terkena percikannya dan tidak mencuci tangan setelahnya. Setelah itu, virus akan masuk melalui saluran. Gitu. Silakan untuk kelompok 2. Suaranya diperkeras ya supaya terdengar oleh yang lainnya juga. Ya kok di tengah kok. Nah, bagus. Dah. Silahkan. Nah, gini ya. Banyakan kalau presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurita Nurmayani. Perkenalkan, nama saya Nabila Dewi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil penelitian kami. Sebagaimana kita tahu bahwa virus tidak dapat dikatakan sel dan berukuran sangat kecil, tapi mengapa virus bisa menginfeksi? Karena virus ini menyebar melalui tetesan air liur yang keluar dari mulut. Silakan kelompok 3. 3 ya? Oh, barusan kelompok 2. Silakan kelompok 3. Yo. Depanan dikit. Nah, supaya terlihat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebagaimana kita tahu bahwa virus tidak dapat dikatakan sel dan berukuran sangat kecil, tapi mengapa virus bisa menginfeksi makhluk hidup? Karena virus adalah organisme terkecil di dunia yang dapat menginfeksi makhluk hidup apabila imun tubuh manusia lemah sehingga mempermudah virus untuk menginfeksi tubuh manusia. Mengapa penyebaran penyakit yang disebabkan virus sangat mudah dan cepat? Karena perubahan komposisi lapisan protein virus sehingga dapat masuk ke sel tubuh lebih mudah. Terjadi mutasi DNA virus sehingga membuat infeksi terjadi lebih cepat dengan gejala yang lebih berat. Selanjutnya kelompok 4. Silakan maju ke depan. Presentasikan hasil dari pengerjaan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya Sandy Ikhlas sebagai pembaca pertama. Saya Sandi Ilham sebagai pembaca pertanyaan. Saya Maulana Syafira sebagai penjawab. Saya Nuriyati sebagai penjawab. Saya Jara Syedang Nufisa sebagai penjawab. Saya Imas sebagai penjawab. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama. Sebagaimana kita tahu bahwa virus tidak dapat dikatakan sel dan berukuran sangat kecil, tapi mengapa virus bisa menginfeksi makhluk hidup? Virus dikatakan Silakan yang terakhir kelompok 5. Silakan. Lola dan kawan-kawan. Bang Den. Ini dulu.
Silakan boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Alia Aisyah. Saya membaca reproduksi virus. Perkenalkan, nama saya Putri Nasabiti. Pertama, perkenalkan nama saya Radenja Hairunisa sebagai pembaca kedua. Perkenalkan, nama saya Sira Hayu sebagai pembaca ketiga. Saya Nabila Hairunisa sebagai pembaca keempat. Sebagai kita tahu bahwa virus tidak dapat dikatakan sel dan berukuran sangat kecil, tapi mengapa virus bisa menginfeksi makhluk hidup? Virus dikatakan sebagai makhluk hidup karena mampu berkembang biak dan memiliki materi genetik berupa RNA atau DNA. Meskipun demikian, virus hanya mampu berkembang biak di dalam tubuh inang sel hidup. Pertanyaan kedua, mengapa penyebaran penyakit yang disebabkan virus sangat mudah dan cepat? Karena perubahan komposisi lapisan protein virus sehingga dapat masuk ke sel tubuh lebih mudah. Terjadi mutilasi DNA virus sehingga membuat infeksi terjadi lebih cepat dengan gejala yang lebih berat. Ya, seperti biasa, kelompok terbaik di pertemuan hari ini. Kalau kemarin di kelompok berapa? Kelompok 4. Tadi kelompok 1, 2, 3, 4, 5 sudah mempresentasikan. Kalian juga sudah menilai kelompok mana yang paling baik, paling lugas dalam membacakannya. Kemudian kelompok mana yang memang dalam materinya terstruktur, benar atau tepat. Untuk hari ini, kelompok yang paling baik jatuh kepada kelompok 5. Ya. Semuanya baik, tapi ada yang paling bagus ya dalam cara penyampaian atau materi penjawaban materinya. Kelompok 1 tadi bagus, tapi kenapa hanya 3 orang? Apa kan sudah bicarakan minimal 5. Betul nggak dari awal? Udah, tapi hanya 3 orang ya kan. Kelompok 4 juga sudah bagus tadi, tapi kelugasan dalam presentasinya yang kurang. Kelompok 2 juga sama, tapi kurang lengkap nih ininya penjelasan materinya. Kelompok 3 sudah bagus ya, tapi ada yang masih kurang dalam cara pelafalan ya. Lisogenik jadi lisogenetik ya. Nah, itu adalah jadi proses penilaian. Betul nggak? Ya. Jadi untuk hari ini jatuh pada kelompok 5. Oke. Selanjutnya yaitu konfirmasi pembelajaran dan menarik kesimpulan. Jadi setelah ini Opa akan memberikan konfirmasi dari tadi hasil reproduksi virus dan kalian nanti Bapak akan tunjuk untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Ini yang tadi kalian pembuatan scrapbook ya dari daur litik dan daur lisogenik. Lihat, ini yang pertama di sini ada daur litik, yang kedua ada daur lisogenik. Lihat, daur litik dulu. Ini tahapan adsorpsi itu tahapan yang pertama. Adanya proses penempelan virus. Ini bukan lilin ya. Ini virus ke sel inang. Sel inangnya ini adalah bakteriofag atau sel bakteri. Ini penempelan, disebutnya tahapan adsorpsi. Yang kedua ada tahapan penetrasi. Masuknya DNA virus nih yang merah terlihat kepada sel inang. Ya, ke bakteriofag ini. Coba lihat kalian hasil pengerjaannya. Yang ketiga adalah proses replikasi. Di sini terjadi perbanyakan DNA virus dan DNA bakteri. Jadi bergabung di sini dan DNA virus akan mengalahkan DNA bakteri. Jadi diambil alih. Ya. Selanjutnya adanya sintesis. Di sini pembentukan DNA atau materi genetik.
selanjutnya adalah perakitan atau penyusunan. Ya. Penyusunan apa? Penyusunan virus-virus baru atau dikatakan virion. Itu adalah virus baru, namanya virion di sini. Yang terakhir adalah lisis. Lisis itu adalah keluarnya virus dari sel inang. Nah, ini bahkan tidak hanya puluhan ya, ratus sampai ribuan virus yang keluar dari sel inang. Paham? Ini di daur litik. Coba lihat pengerjaan kalian apakah sudah benar semua? Sudah ya? Oke, bagus. Ya, berarti kalian sudah memahami itu. Yang kedua daur lisogenik. Sama yang tadi ada adsorpsi dulu, yang kedua penetrasi, yang ketiga ke sini adanya penyisipan. Penyisipan apa? DNA virus bergabung dengan DNA bakteri. DNA virus yang berwarna merah, DNA bakteri berwarna biru. Di sini terjadinya penggabungan, ya. Yang selanjutnya adalah tahapan pembelahan sel. Ini adanya pembelahan menjadi dua bagian. Ya, yang tadi sudah bergabung, di sini perbanyakan. Kalau di sini mah replikasi, kalau di sini adalah pembelahan. Yang terakhir yaitu tahapan pemisahan. Adanya pemisahan dari DNA bakteri dengan DNA virus. Jadi seperti itu ya. Itu merupakan kedua daur atau kedua tahapan reproduksi virus. Yang pertama ada daur litik, yang kedua daur lisogenik. Dapat memahami? Oke. Silakan siapa yang mau menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini? Ya, kalian hari ini mendapatkan pembelajaran apa? Silakan. Cung. Boleh, silakan Ola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah dari kelompok 5. Saya akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Pada pembelajaran hari ini, kita dapat simpulkan, kita dapat tahu proses pembentukan, proses reproduksi pada virus, yaitu ada 2 tahap, ada daur litik dan ada daur lisogenik. Dan kita juga dapat mengetahui bagaimana virus menginfeksi penyakit pada tubuh manusia. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu adalah kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Betul ya? Kita sudah mengetahui adanya reproduksi virus atau perbanyakan diri virus di dalam sel inang. Kemudian tahapan reproduksinya sudah tahu, ada 2 daur. Daur litik dan daur lisogenik. Tahapannya seperti yang tadi Bapak jelaskan. Oke, selanjutnya. Nah, ini tahapan evaluasi ya. Silakan buka handphonenya. Sudah, kita akan menggunakan aplikasi Nearpod ya. Oke, kita mulai. Siap-siap. Nomor 1, siap ya? Oke, ini adalah hasil dari evaluasi pengetahuan. Ya, yang memimpin, silakan. Yang memimpin dari evaluasi pada hari ini adalah Putri Indah. Mana Putri? Nah, silakan berdiri Putri. Oke, beri tepuk tangan. Itu merupakan evaluasi pembelajaran kita pada hari ini ya. Tadi kita sudah lihat perolehan nilai dan hasil yang terbaik dimenangkan oleh Putri Indah pada pertemuan hari ini ya. Untuk selanjutnya yaitu penugasan ya. Boleh kalian catat, silakan catat di buku kalian masing-masing.
untuk pembelajaran di minggu selanjutnya, kalian mencari studi literatur mengenai klasifikasi virus. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran dari awal sampai akhir kita sudah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya, sehingga dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Untuk penutupan di pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan KM dipimpin dulu untuk berdoa. Sudah belajar, marilah kita berdoa. Dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke. Bapak ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.